Hai Big People, kembali lagi di acara Big Talk by Big Nation dengan saya Cika dan rekan saya Mas Joko. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru dengan rekan kita dari Akta Bumi, yaitu dengan foundernya Mas Praja Firdaus. Halo Mas Praja, gimana kabarnya? Halo Mbak, halo Mas. Baik, Alhamdulillah. Mas Fajar. Halo Mas. Oke, kita langsung saja ya Mas mulai kulik-kulik mengenai Akta Bumi. Mungkin bisa diceritakan Mas bagaimana sih latar belakang Akta Bumi sendiri berdiri? Oke, latar belakangnya, jadi kalau berdirinya sih, kayaknya kegiatannya tuh udah lama ya Mbak. Jadi mulai 2019 kayaknya dulu itu, terus 2019 teman-teman udah main ke desa, terus lanjut sampai sekarang sih. Terus kalau misalkan apa yang melatar belakangi berdirinya Akta Bumi, kayaknya kemarin kita juga ada proses organik itu. Yang pertama kita seneng main ke desa aja Mbak. Jadi Desa Tegaren itu di Trenggalek itu yang menyatukan kita sih, karena kemarin itu fokus proyeknya di situ, akhirnya semuanya ke Tegaren semua gitu. Terus lama-kelamaan kita pengen apa ya? Kita pengen membantu mengatasi ketimpangan sih, ketimpangan sosial ekonomi gitu. Jadi apa namanya dari main ke desa itu, kalau bisa kita sekaligus membantu meminimalisir ketimpangan sosial ekonomi. Gitu, Mbak Cika. Oke. Berarti sebenarnya cukup menarik Mas ya. Kan bisa dibilang sekarang itu justru banyak misalnya anak-anak muda itu yang dari desa justru ke kota gitu Mas. Nah justru ini Akta Bumi ini fokusnya adalah membangun pedesaan gitu Mas ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita setting mungkin big people setting bahwa Akta Bumi itu fokusnya pada pembangunan desa yang justru berkelanjutan gitu Mas. Nah itu mengapa sih Mas dari Mas Praja kemudian teman-teman Akta Bumi itu memilih pembangunan desa yang berkelanjutan Mas sebagai fokus salah satu fokus utamanya? Iya, iya. Kalau kenapa kok membangun desa, sebenarnya bukan desa sih Mas yang kita bangun. Sebenarnya kita tuh ngebangun kesadaran kalau em, kita tuh ada dalam masyarakat yang timpang sebenarnya gitu. Jadi apa namanya yang kita pengen bangun adalah kesadaran akan ketimpangan itu. Itu nyata kayak gitu. Makanya kenapa kok ada fenomena urbanisasi yang disebutkan sama Mas Joko tadi itu. Itu simply kan orang ngelihat oh di kota tuh lebih apa namanya pendidikannya lebih oke, rezekinya mungkin lebih banyak juga, lebih rame, lebih keren gitu. Tapi kan itu berarti kalau kita hidup di desa kita nggak dapat itu gitu kan. Jadi itu artinya kan ada ketimpangan tuh Mas. Nah, kita tuh fokusnya di situ. Kita fokusnya ke apa namanya? Kita ini ada di masyarakat yang serba timpang apa namanya dalam hal sosial, dalam hal ekonomi gitu. Makanya yang kita lakukan sebenarnya bukan membangun pedesaan, tapi membangun kesadaran bahwa kita itu ikut berkontribusi pada adanya ketimpangan ini. Kayak misalkan saya sendiri tuh Mas. Saya asli Kediri kan Mas, saya Praja dari Kediri. Saya pindah ke Surabaya karena saya sekolah, kuliah di Surabaya, terus habis gitu kerja di Surabaya. Ya intinya saya dapat uang dari Surabaya, terus saya putar uang itu di Surabaya untuk kehidupan saya di Surabaya. Yang saya kirim ke Kediri ya cuman beberapa rupiah gitu kan. Nah itu kan akhirnya ya sama aja, saya juga ikut berkontribusi terhadap ketimpangan yang ada di Jawa Timur misalkan, atau di kota Surabaya sama kota Kediri kayak gitu. Nah ini apa namanya, ini juga yang kami pengen kaji, pengen apa ya, pengen bantulah untuk gimana caranya kita tuh bisa adil, beretika, dan lebih nggak timpang gitu aja sih Mas. Tapi mungkin juga ini enggak sih Mas, kayak memaksimalkan sumber dayanya juga. Mungkin kan karena nanti dibantu memaksimalkan, akhirnya ada pendapatan lebih di pedesaan juga gitu enggak sih Mas? Betul, pasti Mbak. Pasti. Jadi pendapatan lebih di desa itu pasti ada. Nah, tinggalkan pendistribusian ya. Jadi kalau ekonomi itu kalau kalau sependek yang kita kaji sebenarnya kapitalisme itu kan problemnya ada di
distribusi gitu. Jadi kalau misalkan kita produksinya udah banyak, konsumsinya udah banyak, nah tergantung distribusinya kayak gimana. Makanya yang pengen kita balancekan itu distribusinya ini gitu. Kalau pendapatan lebih di desa pasti Mbak. Tapi kan yang paling penting itu pendapatan lebih itu dibuat apa gitu. Dibuat konsumsi, dibuat apa namanya untuk putar modal atau mengembalikan utang gitu kan macam-macam. Kayak gitu sih Mbak. Nah, kalau ini dari Akademi sendiri terkait dengan program-program kan tadi sudah dijelaskan ya, tujuannya adalah memperkecil ketimpangan antara kota dan desa, sebenarnya seperti itu. Nah, untuk saat ini program-program dari Akademi sendiri untuk mewujudkan atau memperkecil ketimpangan itu apa saja? Kalau program dari kita ada sementara ini ada dua Mas. Duh, kenapa lidahku ini kayak kesingsal-singsal ya? Jadi programnya ada dua. Yang pertama itu Besek untuk Kurban itu. Jadi kita setiap hari raya Kurban ya atau Idul Adha itu kita itu membeli besek yang sudah diproduksi di Tegaren. Nah, besek-besek yang ada di Tegaren itu misalkan nggak misalkan sih, tapi memang harganya itu per kodi 20.000 dari petani beseknya gitu. Nah, terus kita jual di Surabaya itu 45.000 kalau nggak salah tahun lalu. Tahun ini juga 45.000 tahun 2022 ya. Tapi mungkin kemarin karena ada evaluasi kayaknya kita bakal jual 55.000 gitu di kota Surabaya. Nah, buat kami ketika meninggikan harga itu sebenarnya adalah tantangan untuk beretika masyarakat-masyarakat kota gitu. Karena nah kalau misalkan kita diminta beli barang-barang bermerek yang udah di-up-kan berkali-kali lipat itu mau gitu. Kenapa beli besek yang dari orang desa ini cuman di-up 2 kali lipat aja nggak mau gitu kan? Nah, buat karena kita juga orang-orang idealis gitu ya Mas Mbak. Jadi kayak apa namanya ya lo harusnya mau dong kayak beli kayak gini kan ini juga sosial juga gitu. Nah, jadi kita naikkan 2 kali lipat itu juga sudah untuk mengcover biaya transportasi ke Trenggalek sampai di Surabaya. Di Surabaya nanti diangkutin pakai elf-elf kecil gitu ke masjid-masjid yang ada di Surabaya dan Sidoarjo gitu. Jadi itu sih. Jadi kita beli besek dari Tegaren terus diangkut truknya pun kalau kami nggak mau truknya truk orang Surabaya gitu. Jadi kami minta truknya itu orang Tegaren sendiri gitu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya ada gitu truk Tegaren. Jadi semua uang yang masuk untuk membeli besek untuk menyewa truk itu nanti masuknya ke Desa Tegaren gitu. Nah, terus setelah itu ya itu tadi diangkut sama elf, terus habis gitu disalurkan ke masjid-masjid atau musola-musola yang mengadakan penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk streamingnya kita biasanya ada donatur ya, donatur tetap sama donatur temporer. Terus kalau misalkan tahun ini alhamdulillah sudah ada donatur besar, kebetulan dari salah satu perusahaan minyak negara, nggak salah satu-satunya memang ya dari Pertamina gitu ya. Kebetulan ada teman di Pertamina yang ngebantu untuk program berkurban kita gitu untuk tahun ini. Terus alhamdulillahnya juga sudah kalau di awal-awal tuh kita masih Sidoarjo Surabaya gitu. Sekarang sudah ke Bangkalan, sudah ke Jombang kayak gitu. Jadi beberapa daerah udah tercover kayak gitu. Cuman PR buat kita adalah masyarakat Tegaranya sendiri itu masih pakai plastik kayak gitu. Jadi eh, masih belum belum ada kesadaran di mereka kalau misalkan plastik itu diminimalisir gitu kan. Jadi ketika kita membeli besek itu kan satu, kita itu ngasih uang ke orang-orang desa di Tegaren. Yang kedua, kita meminimalisir plastik, penggunaan plastik pada saat Hari Raya Kurban dengan mengganti plastik ke besek. Kayak gitu. Yang ketiga, dengan adanya uang masuk ke Desa Tegaren itu kita berkontribusi terhadap itu meminimalisirkan ketimpangan sosial ekonomi kayak gitu. Jadi orang-orang petani besek yang awalnya itu menjualnya cuma 1 kodi 20.000 itu akhirnya dapat rezeki
berlipat ganda gitu. Bentar ya Mas Mbak, aku ini nanti dipotong aja. Kucingku mau masuk bentar. Ya, di pause dulu aja bakal nggak berarti ya, biar nggak terlalu banyak. Oke, menarik sekali ya Mas untuk ide berkurban dengan besek ini kan juga turut berkontribusi mengurangi plastik di kota. Tapi Mas awalnya bisa tercetus ide ini gimana sih Mas? Selain ya tadi tujuannya ngurangin plastik tadi yang di kota. eh Kalau ide itu ini Mbak, kalau pengalamanku ya Mbak, sebenarnya ide itu butuh keberanian untuk mengeksekusi ide gitu. Jadi kalau misalkan orang ide itu gampang banget sebenarnya. Tapi keberanian untuk oh ini tuh yang benar gitu. Terus habis gitu oh kayaknya secara teoritik ini bisa diaplikasikan, tapi mengaplikasikan, mengeksekusi itu kan butuh seni yang beda ya gitu. Jadi butuh seni yang orang tuh mau gerak sama orang tuh mau berkorban gitulah, berkorban waktu, tenaga, uang dan kawan-kawan. Jadi eh, gimana tercetus ide kayak gitu ya sebenarnya kita ngerasa kalau orang-orang kaya atau orang-orang kota nih ya walaupun nggak semuanya ya Mbak, maksudnya nggak mengeneralisasi, tapi orang-orang yang ada di kota nih kayaknya harus lebih memandang desa itu adalah sebuah ekosistem kehidupan yang patut dihormati, dihargai, dan diapresiasi lebih gitu aja sih. Terus caranya gimana? Kayaknya agak susahnya itu sekarang adalah ya hujan, Mbak. Susahnya sekarang ini sih lebih ke apa namanya? Gimana caranya program-program idealis atau proyek-proyek idealis itu bisa masuk kayak tetap menarik dan oh oke nih kita apa namanya kita mau kontribusi kayak gitu. Jadi dibahasakan yang lebih fun, yang lebih masuk akal aja, terus yang nggak bermuatan politis kali ya. Karena orang tuh kadang-kadang alergi juga kalau ada muatan politisnya gitu sih Mbak. Nah kita kita juga mau lagi mencoba bikin hal yang mirip-mirip tapi untuk apa namanya wisata gitu. Jadi wisata yang kita tuh emang mahalin harganya Mbak. Jadi kita emang mahalin karena kita ngitung carbon footprints-nya, kita ngitung biaya konservasinya. Ya sama kayak kemarin kenapa Pulau Komodo itu tarifnya dimahalin. Kenapa kok Borobudur itu tarifnya dimahalin? Karena setelah kita diskusi-diskusi sama pelaku wisata juga, memang memang begitu gitu. Maksudnya memang kadang itu kita harus membayar lebih untuk menikmati kekayaan Indonesia gitulah. Jadi kalau nggak siap menikmati kekayaan Indonesia jangan jangan ngemis-ngemis minta murah lah kayak gitu intinya kayak gitu lah Mbak. Berarti kan bisa dibilang tadi yang basic untuk berkurban itu sudah hampir 2 tahun, mungkin hampir hampir saat ini 3 tahun berjalan. Mas. Nah, kemudian dari program yang sudah berjalan itu dampaknya seperti apa sih Mas yang sudah dirasakan baik itu di desa Tenggara ini untuk pengrajinnya atau misalnya dampak secara lingkungan secara ekonomi? Kalau dampaknya ini Mas, ini masih jadi PR kita. Jadi instrumen untuk mengukur dampaknya ini kita masih belum mengembangkan. Bukan masih belum mengembangkan, tapi kita belum mengembangkan lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalkan selama ini tolak ukur kita adalah misalkan proyek bekurban. Proyek bekurban itu kita hitung OKR-nya itu dari jumlah donasi, jumlah besek, sama jumlah masjid. Jadi kalau misalkan jumlah masjidnya berkurang berarti performance kita turun. Jumlah beseknya berkurang berarti performance kita turun kayak gitu. Jadi kita ngitungnya gitu aja. Terus kalau yang dari masyarakat Tegaranya pasti BUMDes dapat lebih banyak rupiah sih. Petani beseknya juga lebih dapat banyak rupiah, tapi itu kan temporer ya, maksudnya dampak yang sangat pendek. Nah, kita tuh pengennya hasil dari proyek bekurban ini bisa kita manfaatin kayak misalkan buat subscribe Pamsimasnya orang-orang desa gitu kan.
Orang-orang desa itu kan Pamsimas kalau di Tegaren itu 10.000 per bulan. Jadi kalau bisa yang dari Bekurban ini itu kita cover. Misalkan sekarang itu ada saldo 850.000 buat Bekurban tahun ini gitu sisanya. Nah, kalau misalkan itu dibuat subscribe 10 kakak gitu ya, berarti kan itu bisa sampai 8 bulan, kurang lebih. Kurang lebih itu bisa sampai 8 bulan. Jadi menggratiskan Pamsimas itu kayaknya itu yang mau kita godok. Jadi gimana caranya kita bisa dapat uang lebih banyak, bukan hanya untuk proyek Bekurban ini, tapi untuk nge-cover proyek Pamsimasnya Desa Tegaren itu. Terus kalau misalkan dampaknya yang lain, kayak Desa Tegaren ini selama 4 tahun atau 5 tahun kita bangun bareng, ya mereka masuk 500 besar Mas, 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun ini. Terus tahun ini juga mereka menang sebagai salah satu desa 100 desa wisata Kabupaten Trenggalek gitu ya. Jadi untuk anugerah mereka udah dapet lah. Cuman kan PR-nya tuh setelah dapat anugerahnya ini kan. Jadi kayak setelah dapat predikatnya ini terus mau ngapain gitu. Itu sih yang jadi PR Mas ya. Mas Praja, Ya. sejauh ini apa sih tantangan mungkin tantangan berat dalam mengelola Akta Bumi sendiri? Nafas Mbak, ngatur nafas. Iya, jadi ngatur nafas itu satu komitmen. Eh, Kadang itu kalau dibilang aktivisme butuh komitmen, jelas gitu ya. Maksudnya aktivisme itu yang kita lakukan di Akta Bumi itu kan nggak cuman sekedar bikin hore-hore hua-hua gitu kan, tapi kita juga ada pengukurannya gimana caranya si Desa Tegaren atau desa-desa lainnya nanti itu mendapatkan apresiasi yang terdistribusikan dengan proporsional kayak gitu. Nah, itu tantangannya adalah kita tuh nggak cuman ngebawa uang sebenarnya, tapi uang itu tuh nanti dikemanakan sama desa itu juga akhirnya kita pikirin juga. Kalau misalkan katakanlah ada saldo 850 nih Mbak, dari proyek Bekurban tahun ini. Terus kita kasih semua ke pihak desa. Ternyata sang pihak desa itu digunakan untuk running bisnis koperasi simpan pinjam. Yang mana koperasi simpan pinjam itu kalau di desa itu pasti banyak yang meminjam ketimbang banyak yang menyimpan gitu. Nah, barang-barangnya juga goib. Kadang sepeda motor tuh cuman STNK-nya aja yang dijadikan kolateral atau dijadikan jaminan, tapi motornya itu nggak ada gitu. Jadi kan itu yang jadi tantangan. Jadi kadang itu kita nggak bisa, masih belum bisa 100% percaya ke pengelolaan atau manajerialnya orang-orang desa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa percaya ya. Kita bisa percaya, cuman kita butuh sinkronisasi aja. Ini seharusnya kayak gimana, ini seharusnya kayak gimana, dan itu perlu diobrolin bareng. Jadi komitmen yang pertama. Yang kedua adalah support material sih Mbak. Ini jujur aja kayak misalkan kita ke desa itu kan dari kota butuh biaya transport, terus kemudian butuh biaya konsumsi, akomodasi. Sebenarnya kalau case-nya Desa Tegaren itu kita tuh udah kayak brothers and sisters gitu loh. Jadi kayak kita tuh datang ke sana udah apa namanya, ya kamar juga sudah ada, akomodasi semuanya ditanggung gitu. Cuman kan yang mau kita bangun tuh bukan kayak gitu. Yang mau kita bangun ya kita datang ke sana, ya kita as a professional local enabler, kita juga kasih mereka apresiasi kayak gitu. Nah itu kadang kalau orang nggak sabar itu kan lah, proyek-proyek ke desa gini nggak mendatangkan cuan gitu kan. Ya. Itu akhirnya udah ya udahlah, cari uang aja gitu ketimbang ini. Makanya saya khususnya ya Mbak Mas, jadi saya itu udah ngerasa kalau saya tuh punya privilege gitu. Jadi eh, ketika saya punya privilege itu akhirnya ya udah kan, privilege bukan punya kita doang gitu kan. Seharusnya itu kan juga hak banyak orang gitu. Makanya kalau misalkan kita punya privilege tuh ya udah pergunain privilege itu buat orang lain. Makanya kalau misalkan ke Tegaren itu sering ditanyain apa namanya, Mas dijemput apa enggak kayak gitu. Jadi misalkan saya turun di terminal Tulungagung gitu ya, terminal Tulungagung, terus ada yang telepon gitu, Mas dijemput enggak usah Mas gitu.
Jadi memang akhirnya tuh orang juga pada bertanya, Mas Praja habis berapa juta sih ke Tegaran tuh setahun 4 kali, 3 kali gitu kan. Cuman yang kita pikirkan kan bukan itu ya Mbak. Jadi yang kita pikirkan tuh kayak gimana caranya kita tuh bisa ngebangun apresiasi yang proporsional itu tadi sih gitu. Memang sudah diniati untuk berkontribusi ya, Mas. Jadi nggak ada Iya, pikiran ke diniatin. sana. Saya pun kadang kecewa juga kalau misalkan teman-teman udah datang ke Tegaran tuh kayak vibes-nya vibes liburan gitu. Saya Karena beda misi kayaknya, Mas. iya, iya. Makanya sekarang aku sendirian aja sih. Kalau ke Tegaran gitu naik bis sendirian, terus ke sana juga udah agendanya juga udah terencana kayak pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain kayak gitu. Gitu sih, Mbak. Sebenarnya tadi kalau didengar kita kan sebenarnya Mas Praja dengan masyarakat desa itu sudah seperti keluarga Mas. Nah, itu Hmm, pasti kan pas awal dulunya tuh belum tentu seperti itu Mas. betul. Biasanya mungkin bisa di-share ke big people tuh. Bagaimana sih menjalin hubungan antara masyarakat desa kemudian dengan misalnya teman-teman yang mau melakukan pemberdayaan. Oke, big people. Oke, big people. Jadi tipsnya adalah kalau kita ke desa kita yang belajar. Jadi em, bukan gelas kosong. Jadi jangan anggap mereka tuh gelas kosong yang terus kita ketika kita ke desa terus kita isi sampai tumpah-tumpah gitu ya. Enggak sih. Justru kami itu banyak belajar dari teman-teman yang ada di desa gitu. Ya walaupun orang-orang desa pasti bilangnya ini berkat bantuan Tabumi, ini berkat bantuan UPN dan kawan-kawan, tapi enggak sebenarnya. Justru sebenarnya kita tuh disatukan di Tegaren gitu ya dengan keramah tamahan mereka, dengan kadang itu intrik-intrik politik desa itu kan juga ada pasti ya. Terus ya kita konsisten aja sih. Kalau misalkan biar bisa dibilang saudara tuh ya konsisten aja Mas sebenarnya. Konsisten ke sana, konsisten kontak-kontak kayak gitu. Hal yang kadang itu dilupain adalah korespondensi. Jadi kayak misalkan kita datang ke sebuah desa untuk sebuah proyek, tapi setelah proyek kita nggak kontak-kontakan lagi kayak gitu. Itu percuma sih. Itu bakal kayak one hit wonder aja, kayak tabrak lari kan itu. Jadi eh, itu yang apa namanya itu yang kita hindari. Jadi bahkan kalau sama Tegaran itu siapa meninggal gitu, barusan ada yang meninggal gitu, kebetulan salah satu yang biasanya rumahnya kita tempatin untuk homestay gitu ya. Nah itu kita tuh saling berkabar gitu, Mas ini meninggal, aduh ya Allah ya, Mas kalau bisa ini ya akhir tahun nanti saya ke sana gitu sekalian gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, kayak kemarin pas saya nikah mereka datang satu base gitu kan, jadi kayak ini Sudah jadi udah keluarga. iya udah rumah ketiga lah Mas Mbak gitu. Jadi kalau saya ke sana pun kadang ya ya udah cuman ketemu siapa gitu kadang pasti kan kalau orang desa itu kan monggo pinara gitu kan. Di setiap rumah itu selalu ditawarin untuk masuk gitu kan. Bingung masa dari pagi sampai siang itu habisnya cuma dari satu rumah ke rumah-rumah yang lain gitu. Tapi itu kan asik, itu yang hilang di kita gitu kan. Iya. Yang hilang di kita kalau kita ketemu di kafe di mana gitu kan. Kita sama sekali nggak. Aku tuh sama sekali belum ngerti rumahnya Mas Joko, rumahnya Mbak Cika kayak gitu. Jadi itu social cohesionnya itu yang hilang gitu. Yang itu kita diingatkan lagi sama teman-teman di desa gitu. Ya gitu sih. Mas Praja, proyek Gimana? apa nih ke depannya yang mungkin mau digarap? Itu Mbak sambang-sambung itu yang wisata itu. Jadi kita kita juga bakal apa namanya nawarin kerjasama sih sama big people, Ya, iya. big nation untuk sambang-sambung ini karena eh, kenapa kok sambang-sambung? Kenapa kok wisata? Sesimpel sejauh ini yang kami temukan pipeline-nya atau pipanya itu masih di wisata gitu. Karena kalau kita misalkan ambil katakanlah budaya gitu ya Mbak. Budaya itu susahnya adalah gimana caranya bikin sebuah kebudayaan, event budaya yang menonjolkan apresiasi proporsional itu tadi gitu. Kalah sama K-pop kan, jadi kayak kalau nggak ada Korea-Korea kayaknya nggak laku gitu. Jadi kalau jaranan, wayang kayak gitu itu kan kita butuh effort yang lebih.
Tapi kalau wisata kayaknya masih bisa di branding gimana caranya wisata ini juga memberikan apresiasi yang proporsional kayak gitu. Sejauh ini sih wisata. Ini kami juga pengen apa namanya dalam rangka mengembangkan cara mengapresiasi air hujan sih sebenarnya. Jadi kita bareng sama teman-teman yang lain itu ingin meutilisasi air hujan. Jadi nggak cuman turun terus tanahnya kan biasanya kalau tanahnya kering itu udah meluncur ke bawah gitu doang ya. Jadi kita pengen bikin ya semacam tandon-tandon air hujan terus nanti dielektrifikasi kayak gitulah Mbak. Elektrolisis atau apa gitu terus nanti bisa dibuat minum, dibuat apa kayak gitu. Dan kita mau bikin semacam apa ya event air hujan. Sebenarnya itu sudah ada di Jombang, Mbak. Mas. Jadi di Jombang itu ada sholawat air hujan. Itu yang mau kita replikasi di Tegaren. Karena di Tegaren tuh kan ada 2 dusun. Satu Kerajaan, satu Tompe. Nah, Tompe itu kaya akan air karena ada embung di sana. Tapi kalau Kerajaan itu kalau musim panas dia pasti kekeringan. Jadi agak gradasi apa namanya agak kontras gitu kondisinya. Nah, itu yang pengen kita solve sih sebenarnya untuk ke depan itu. Kalau yang lain selain sambang-sambung, air hujan masih belum tahu sih, Mbak. Ya nanti tergantung kemana. Semoga sebenarnya ini kita lagi penjajakan sama sebuah NGO di Belanda gitu. Cuman masih belum goal, tapi kami minta dukungan dan doanya semoga ini goals. Kalau misalkan goals ini Amin. bakal jadi satu exposure yang kayaknya lumayan gitu buat Desa Tegaren gitu. Gitu sih, Mbak. Berarti tadi kan ada beberapa program misalnya kayak sambal sambung kemudian atau wisata kemudian desa untuk berkurban gitu. Nah, misalnya ada big people yang tertarik misalnya mau tadi kan ada donatur juga untuk berkurban gitu. Misalnya ada big people yang mau jadi donatur atau misalnya tadi ada trip gitu. Misalnya ada big people yang mau ikut tripnya tuh bisa dapat informasinya bagaimana? Bisa dapat informasinya ntar dari Instagram ya biasanya. Cuman karena ini masih coba-coba, masih coba-coba pasti nanti kita bakal kerjasama sama Big Nation. Jadi Big People semuanya bisa apa namanya follow, subscribe, like, comment dan kawan-kawan itu di platformnya Big Nation bisa, di Akta Bumi juga bisa, di Instagramnya, di YouTube dan kawan-kawan. Cuman em, ya kita pengen itu sih, kita pengen bareng-bareng. Maksudku gini, orang kalau misalkan infak ke masjid itu kan kadang nggak mikir ya. Maksudku kadang nggak mikir tuh karena kebiasaan aja, karena kebudayaan. Ya udah kayak misalkan aku diajarin dari kecil bawa 5.000, 10.000, kalau misalkan pas Jumatan itu dimasukkan ke kotak kayak gitu. Jadi itu kita tuh nggak ada kayak pemikiran kenapa kita harus 5.000, kenapa kita harus ngasih 5.000, kenapa kita harus ngasih 10.000, kenapa kok dimasukkan ke kotak itu gitu, kenapa kok nggak langsung ke takmirnya kayak gitu. Jadi yang pengen kita kembangkan adalah orang tuh memilih itu karena udah mikir sih. Jadi bukan karena ajakan para teman-temannya, bukan karena ajakan siapanya kayak gitu. Nah, kemarin itu kan kita sempat sempat mengadakan sambang-sambung di Jombang. Nah, alhamdulillahnya itu teman-teman tuh ini bisa dikatakan sebuah keberhasilan ya. Jadi teman-teman itu eh ikut memang karena pengen ikut gitu. Jadi bukan karena ikut-ikutan teman-teman atau karena tertarik sama posternya, tertarik sama apanya gitu. Tapi karena pengen ikut. Nah, yang jadi masukan buat kita adalah kemarin tuh kan harga tiketnya 600.000. Tapi terus ada yang kurang sesuai gitu ya sama program kita, ya kita balikin beberapa rupiah gitu. Yang mana sebenarnya menurut kami itu fair aja. Maksudnya fair itu kami pinginnya wisata ini adalah wisata yang lebih ke mendekatkan satu sama lain gitu ya. Kayak trip with strangers gitulah. Dan kalau misalkan ada yang nggak sesuai sama ekspektasi ya udah kita kembaliin karena eh, makan dulu baru beli gitu. Jadi jangan beli dulu baru makan kayak. Tapi ya kalau di McD beli dulu baru makan ya. Kayaknya.
Tapi ya kita pengennya gitu, makan dulu baru beli lah gitu. Mas, tapi dari tadi kan sudah di-mention nih sambang-sambung. Konsep sambang-sambung sendiri itu gimana? Apa kayak open trip biasa atau mungkin ada yang berbeda nih yang ditonjolkan dari sambang-sambung sendiri? Kalau yang beda itu yang jelas ini sih Mbak, intimacy. Jadi misalkan nih kita ke trip ke desa gitu kan, kita pasti apa namanya, bayangan kita mungkin kayak Bobo Cabin gitu ya, yang baru buka di Mojokerto juga kan buka ya, di Jawa Timur dan di banyak apa namanya, di banyak daerah lain gitu kan, nginepnya kayak di Bobo Cabin kayak gitu. Tapi justru kita tuh pengennya orang-orang yang ikut trip kita itu ya udah merasakan kehidupan di desa. Jadi kalau adanya itu kasurnya kapuk, ya udah gitu. Maksudnya ya tidur di situ gitu kan. Jadi ya that's how rural people live their life every day kayak gitu. Jadi terus kalau misalkan apa namanya, kegiatan mereka sehari-hari paginya nyapu latar gitu, nyapu latar, nyapu halaman gitu ya. Nyapu halaman depan gitu. Ya udah berarti mereka ikut nyapu halaman depan. Terus misalkan setelah makan itu kita selalu ngebiasain apa namanya, piringnya dijadiin satu, terus nanti kadang kita yang bersihin piringnya kayak gitu. Jadi bukan kita ngebayar 1 juta, 5 juta, 10 juta itu untuk dilayanin gitu, enggak. Oh, Tapi kita ngebayar 1 juta, 5 juta itu untuk ngerasain kayak gimana sih orang desa itu hidup gitu. Jadi eh ya gitu kan, orang desa itu hidup rapatnya pada malam-malam gitu kan. Jadi sampai aduh, jadi kadang itu jam 12 belum kelar ngobrolnya gitu kan, ngapain aja gitu. Tapi ya begitulah gitu. Terus kadang itu musiknya, sorry tapi sorry to big people ya. Tapi kadang itu kan kita ngerasa kayak musiknya tuh kampungan banget sih yang di play di desa-desa tuh. Tapi ya kayak gitu. Padahal itu jadi ciri khas, Mas. Karena ya kan betul. aku sendiri dari desa ya, jadi aku merasa Hmm. itu jadi ciri khas sih. Nggak bisa ditemuin di kota-kota tuh nggak bisa. Betul. Dan mereka tuh kan sebenarnya pengen kayak kota yang rame, semarak Hmm. gitu kan. Tapi akhirnya kita kita yang udah terbiasa di kota tuh kayak, lah kok kayak gini. Kok Farel Prayoga semua gitu lah kayak. Gitu sih. Ya uniknya sih itu yang pengen kita kembangkan itu adalah intimasi gitu sih, keintimasi, karena kita pengennya Tegaran itu nggak cuman keluarga buat Akta Bumi, tapi juga bisa jadi keluarga-keluarga dari teman-teman yang lain kayak gitu. Gitu sih, Mbak. Ini hampir sama kayak jika aku menjadi ya, Mas. Jadi mereka bisa merasakan hidup di Iya, iya, sana. betul, betul. Jika aku menjadi, karena memang jika aku. Coba, ayo, apalagi nih, Mas, Mbak pasti udah bingung nih. Ayo, Mas Joko. Nanti Terpesona diedit ya, aja Mas, bagian sama ini, diedit jawaban aja. Mas Praja. Ya gitulah. Tapi susahnya apalagi kalau dalam konteks Jawa Timuran ya. Kalau orang Jawa Timuran tuh kan masih pengennya yang masih murah tapi meriah kayak gitu kan. Jadi eh, yang PR-nya sih itu gimana caranya biar bisa ngejual ini tuh nggak murah tapi meriah-meriah, dalam artian ya punya keluarga baru sih gitu. Ya, berarti termasuk tantangan yang berarti itu merubah mindset ya, kayak Oh, mindsetnya berat banget. mereka. Berat banget. Mindsetnya dosen aja susah diubah. Itu Kadang-kadang. paling susah kayak Mas. Ya begitulah. Anyway, Big Nation ada program apa nih? Saya yang tanya. Programnya kan mau collab sama Akta Bumi, Mas. Oh iya, iya, termasuk podcast ini ya. Aku tuh lupa, aku harus ngurus apa data bumi itu, lupa podcastnya gitu. Terus ya itulah gitu. Tapi kayaknya kita tuh butuh apa ya? Aku nggak tahu sih kalau kalau Big Nation kan setauku collaboration dan kawan-kawan kan. Tapi aku takutnya kayak collaboration ini cuma jadi jargon gitu. Karena kan banyak kan komunitas yang itunya ayo collabs, collabs, collabs kayak gitu. Cuman
eh, apa goals-nya? Maksudnya goals-nya tuh ini juga dialami sama Akta Bumi sih. Kayak di Akta Bumi tuh kita dulu tuh cari-cari kita tuh ngapain sih main ke desa-desa kayak gitu ngapain gitu kan. Apa cuman karena kebetulan ada uang terus kita bisa main-main ke desa gitu. Nah, itu tuh kan terus proses kan akhirnya kita ketemu oh kayaknya ini nih visinya Akta Bumi ini ke sini gitu. Jadi kalau kalau ada 17 poin Sustainable Development Goals itu si Akta Bumi itu di 10, 11, 12 gitu. Jadi konsumsi yang bertanggung jawab, terus ke apa namanya pemerataan desa kota sama satu lupa aku. Nomor 12 aku lupa sih. Pokoknya tentang itulah pembangunan yang beretika kayak gitu. Itu sih. Jadi Nah, si Big Nation ini kayaknya butuh butuh ambil poin SDGs berapa biar agak laku gitu kalau di kalau sama forum-forum kayaknya biar agak laku gitu. Orang-orang kan gitu semua ya latah SDGs gitu kayaknya. sekarang semuanya serba ke sana kayak. Iya. Oh, siap siap Mas. Mas Praja, terakhir nih harapan Ya, Mbak. Akta Bumi ke depannya gimana? Harapannya orang lebih beretika aja sih, Mbak. Kayak kayak kita spend money, kita spend time, kita spend energy itu ngerti kenapa kita spending so much money, so much energy, and so much time kayak gitu. Jadi jangan jangan sampailah kalau kita tuh hidup di dunia ini tuh terus kamu ngapain ke situ? Nggak tahu, cuman pengen ke situ aja. Ya buat kami sih kayak buat saya pribadi juga ya Mbak kayak ngapain gitu terus kemarin tuh soalnya ada mahasiswa yang saya marahin Mbak karena udah tahu dosennya itu praja gitu ya terus satu-satunya mata kuliah pagi hari lagi jadi di hari Rabu kalau nggak salah itu dia itu cuman ada satu mata kuliah terus yang ngajar aku tuh Mbak. Ya kan udah tahu kalau aku ngajar tuh kayak apa gitu ya kayak ya udahlah mending nggak usah masuk sekalian kayak gitu. Dianya tuh masuk Mbak. Nah terus aku mana loh Mbak, kenapa kok kamu tuh masuk gitu? Padahal udah tahu dosennya aku, terus mata kuliahnya juga mata kuliah wajib lagi. Ini kan kalau mata kuliah wajib itu kan mau nggak mau, penting nggak penting gitu kan? Itu kan pasti harus diambil kan. Nah gitu. Terus akhirnya tak marahin bukan tak marahin tapi tak kasih tahu hidup tuh jangan kayak robot gitu maksudnya you have choices you have options ya walaupun nggak semua orang ya punya kebebasan kayak gitu tapi ketika kita punya kebebasan kayak gitu tuh ya udah melangkahlah dengan makna kayak gitu jadi biar apa namanya biar nggak main-main lah gitu karena kalau kita main-main tuh rugi kan kita udah punya kebebasan kita udah punya privilege tapi kita sia-siain kayak gitu sih Mbak orang lebih beretika aja kayaknya maksudnya beretika tuh bukan kayak monggo kayak gitu enggak ya tapi lebih conscious aja lebih sadar aja deh gitu. Etika itu menjadi suatu hal yang penting saat ini. Tidak hanya Kenapa Mas? Sorry. etika itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang mulai sekarang itu mulai dari entah etika terhadap sesama ataupun etika terhadap lingkungan. Yang terutama Ya betul Mas. kita bicara terhadap lingkungan mungkin dianggapnya adalah lingkungan itu sebagai sumber daya yang bisa dieksplorasi. Jadi Betul Mas. Betul. jadi etika terhadap lingkungan menjadi hal yang penting dan menarik untuk Betul. dibahas itu. Mungkin di podcast Ya. selanjutnya bisa dengan etika di lingkungan gitu. Terutama buat para ini Mas pengembang properti. maksudnya maksudnya itu kadang tuh nggak tahu ya Mbak Mas kadang itu memang bisnis properti itu kan untungnya gede ya gede memang cuman kan akhirnya kadang tuh orang nggak mikir kalau misalkan air bawah tanah itu diambil terus menerus itu kan terus akhirnya ya longsor lah ya kekeringan lah ya banjir lah dan kawan-kawan jadi kayak kita tuh butuh kayak film Avatar gitu loh butuh apa ya nancepin rambut atau nancepin emosi gitu ke alam itu sehingga pembangunan itu kita tuh nggak kontra sama pembangunan silahkan membangun tapi yang membangun tuh yang beretika kayak gitu kan jadi Tahu batasnya. betul tahu batasnya kalau orang Jawa itu kan ngono yo ngono neng ojo ngono gitulah intinya gitulah jadi ya itu
Luar biasa, menarik sekali. Mungkin bisa kita bahas di next podcast ya, Mas Joko ya. Ini tuh berapa jam sih podcastnya? Undangannya sampai jam 9 loh. Wah, Kayaknya Mbak Cika sama Mas Joko yang nggak kuat ya. aduh. Mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Siap, Mbak. Mas Praja, makasih banyak ya Thank sharing-sharingnya you. hari ini. Ya, Luar Mbak, terima biasa kasih. menambah insight-insight baru buat kita. Sukses terus buat Atta Bumi. Ditunggu collab-nya ya sama Big Nation. Iya, sama-sama Mbak Cika. Terima kasih banyak, Mas Joko. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Oke, Tangan. selesai. Mbak, rekodnya itu dulu, Mbak.